Halo semuanya, nama saya Nabila Aulia dengan NIM 0603523054. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Savana Nafisa Putri dengan NIM 0603523073. Nama saya Sarda Nurul Ivana dengan NIM 0603523076. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seldia Kaila Cynthia dengan NIM 0603523077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Divania Natasha dengan NIM 0603523081. Psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah ilmu pengetahuan yang secara perspektif mengarahkan diri pada cakupan pemikiran ingatan insan. Psikologi ini menggambarkan bahwa insan merupakan proses maklumat yang secara aktif seperti menyerupai metafora dunia komputer. Psikologi kognitif adalah galan satu cabang ilmu psikologi yang mengkaji proses mental dan pada umumnya membahas mengenai bagaimana cara berpikir, melihat, daya jangan lupa serta belajar asal seseorang. Fokus utama dari ilmu psikologi kognitif adalah mengenai bagaimana cara seseorang memperoleh, memproses, serta menyimpan maklumat. Jean Piaget adalah seorang psikolog yang berasal dari Swiss yang mempelajari anak-anak di awal abad ke-20. Ia lahir pada tahun 1896 dan pada awalnya ia dilatih sebagai seorang ahli biologi dan filsuf. Walaupun terkenal dengan karyanya sebagai seorang psikolog, namun ia juga berhasil menerbitkan beberapa penelitian yang membahas tentang burung pipit dan moluska. Teorinya membahas perkembangan intelektual atau kognitif yang diterbitkan pada tahun 1936 dan masih digunakan hingga saat ini. Menurut Jean Piaget, awal masa remaja terjadi transformasi kognitif yang besar menuju cara berpikir yang lebih abstrak, konseptual, dan berorientasi ke masa depan. Remaja mulai menunjukkan minat dan kemampuan di bidang tulisan, seni, musik, olahraga, dan keagamaan. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Tahapan teori Piaget dalam perkembangan kognitif anak. Yang pertama ada tahap sensori motor, usia 18-24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dan tindakan motorik, menggapai, menyentuh. 2. Tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Selama periode ini, anak tidak bisa menggunakan logika, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia, melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap konkret ketika ia bisa menggunakan pemikiran logis. Yang ketiga, ada tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Perkembangan kognitif anak pada tahap ini ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Yang terakhir, ada tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Karya-karya Jean Piaget. Yang pertama ada Asal-usul Kecerdasan pada Anak yang terbit pada tahun 1936. Yang kedua ada Permainan, Mimpi, dan Peniruan di Masa Kanak-kanak tahun 1945. Yang ketiga ada Tren Utama dalam Psikologi tahun 1970. Dan yang terakhir ada Epistemologi Genetik pada tahun 1970. Albert Ellis merupakan psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 27 September tahun 1913 di Pittsburgh dan meninggal dunia pada tanggal 24 Juli tahun 2007 di New York. Beliau mengembangkan pendekatan psikoterapi yang dikenal sebagai terapi perilaku emosi rasional yang bertujuan untuk membantu pasien mengatasi keyakinan irasional dan ekspektasi yang tidak realistis. Dalam pendekatan Ellis, pasien diajari untuk menghilangkan pikiran yang merusak diri sendiri sambil fokus pada hal-hal yang bermanfaat dan menerima diri sendiri. Dia mempopulerkan pendekatannya dalam berbagai buku terlaris dan dalam seminar mingguan yang diselenggarakan di Albert Ellis Institute di New York City. Ellis belajar di Universitas Columbia di mana dia memperoleh gelar PhD dalam psikologi pada tahun 1947. Ia menerbitkan buku pertamanya, Pengantar Prinsip Psikoanalisis Ilmiah pada tahun 1950. Ia juga bekerja dengan ahli zoologi dan peneliti seks terkemuka Alfred Kinsey dan mengeksplorasi topik seksualitas manusia dalam buku-buku seperti The American Sexual Tragedy dan Sex Without Guilt.
Ellis mendirikan institutnya pada tahun 1959. Menurut Ellis, dalam buku Angelir ada 3 hal yang berkaitan dengan perilaku, yaitu antecedent event, yang merupakan segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap orang lain. Contoh, kelulusan bagi siswa, perceraian suatu keluarga, dan seleksi masuk bagi calon karyawan. Yang kedua, belief, yaitu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada 2 macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional. Keyakinan rasional merupakan cara berpikir atau skema kita dalam berspekulasi dalam mengorganisir kejadian dengan tepat, masuk akal, bijaksana, dan produktif. Sedangkan keyakinan yang irasional merupakan daya upaya kita dalam berpikir atau skema sistem yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Yang ketiga, emotional consequence, yaitu konsekuensi atau reaksi emosional seseorang sebagai akibat melakukan sesuatu atau reaksi individu dalam bentuk pola perasaan, senang, atau hambatan emosi. Teknik terapeutik yang dihasilkan yaitu Rational Emotive Behavior Therapy merupakan suatu terapi yang dikembangkan dan dikemukakan oleh Albert Ellis pada tahun 1950-an, yang sebelumnya disebut sebagai Rational Therapy dan Rational Emotive Therapy. Terapi ini merupakan terapi yang berfokus pada penyelesaian masalah-masalah, gangguan emosional, dan perilaku. Menurut Albert Ellis, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Perkembangan kepribadian dimulai dari bahwasanya manusia tercipta dengan yang pertama, dorongan yang kuat untuk mempertahankan diri dan memuaskan diri. Yang kedua, kemampuan untuk self-destructive, hedonis buta, dan menolak dualisasi diri. Jerome Bernard 1915-2016 adalah seorang psikolog Amerika dan peneliti senior di Sekolah Hukum Newark University. Bernard banyak memberikan kontribusi signifikan pada psikologi kognitif manusia dan teori belajar kognitif dalam psikologi pendidikan. Menurut Bernard, dalam Wibowo-H 2020, pengetahuan yang diperoleh melalui belajar pertemuan bertahan lama dan mempunyai efek transfer yang lebih baik, belajar penemuan meningkatkan penalaran dan kemampuan berpikir secara bebas dan melatih keterampilan-keterampilan kognitif untuk menemukan dan memecahkan masalah. Pendekatan Bernard terhadap belajar didasarkan pada asumsi bahwa perolehan pengetahuan merupakan suatu proses interaktif. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar. 1. Tahap informasi, yaitu tahap awal memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. 2. Tahap transformasi, yaitu memahami, mencerna, menganalisis pengetahuan baru. 3. Tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil transformasi pada tahap kedua tadi benar atau tidak. 3. Tahapan berkembang seorang yang cara melihat lingkungannya. 1. Tahap enaktif. Tahapnya ini penyajian yang dilakukan tindakan anak secara terlihat dalam memanipulasi, mengotak-atik objek. Contoh, ketika seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda. 2. Tahap ikonik. Tahap ini pengetahuan disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Contoh, peserta didik memahami objek melalui visualisasi gambar. 3. Tahap simbolik. Tahap ini dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak. Belajar itu 3 proses kognitif. 1. Informasi baru. 2. Transformasi pengetahuan. 3. Menguji relevansi serta ketepatan pengetahuan. Karya Process of Education pada tahun 1960. 2. Toward a Theory of Instruction pada tahun 1966. 3. Acts of Meaning pada tahun 1990. Belajar itu 3 proses kognitif. 1. Informasi baru. 2. Transformasi pengetahuan. 3. Menguji relevansi serta ketepatan pengetahuan. Karya The Process of Education pada tahun 1960. 2. Toward a Theory of Instruction pada tahun 1966. 3. Acts of Meaning pada tahun 1990.
David Ausubel 1918-2008. David Paul Ausubel lahir dan kemudian dibesarkan di Brooklyn, New York pada tahun 1918. Ausubel ini adalah alumni University of Pennsylvania yang sekaligus lulusan dari Sekolah Kedokteran Middlesex University dan memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi pendidikan perkembangan di Universitas Columbia. Adapun teori belajar dari David Ausubel merupakan suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Menurut Ausubel, ada tipe belajar yang mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar dengan penemuan bermakna. Tipe belajar yang satu ini akan mengkaitkan pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari. Kedua, belajar dengan penemuan tidak bermakna. Tipe belajar yang satu ini adalah pelajaran yang akan dipelajari dan ditemukan sendiri oleh para siswa tanpa mengaitkan yang sudah dimilikinya, lalu mereka hafalkan. Ketiga, belajar menerima yang bermakna, yakni materi pelajaran yang sudah tersusun secara logis kemudian disampaikan kepada para siswa hingga bentuk akhir. Keempat, belajar untuk menerima dan tidak bermakna. Yang tidak bermakna, yakni materi-materi pelajaran yang sudah tersusun secara logis kemudian disampaikan kepada para siswa hingga bentuk akhir. Adapun 3 prinsip pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, presentation of advances organizer, berkaitan dengan ide-ide yang disampaikan di dalam suatu pelajaran untuk memberikan informasi kepada para siswa yang sudah siap dalam pikiran mereka dan memberikan skema organisasi yang luas dalam bentuk informasi yang lebih khusus. Yang kedua, presentation of learning text or material, sebuah pembelajaran yang menggunakan materi baru sebaiknya disampaikan dengan cara memberikan ceramah, diskusi sebuah film, atau memberikan tugas kepada para siswa. Yang ketiga, strengthening cognitive organization, di dalam fase ketiga menggabungkan informasi baru ke dalam susunan pembelajaran yang telah direncanakan untuk pelajaran permulaan dengan cara mengingatkan para siswanya bagaimana setiap rincian khusus yang berkaitan dengan gambar yang besar. Menurut David Ausubel, ada 2 jenis belajar. Yang pertama ada belajar bermakna, meaningful learning. Yang kedua belajar menghafal, rote learning. Adapun karya-karyanya, yang pertama The Psychology of Meaningful Verbal Learning tahun 1968. Yang kedua Reading in the Psychology of Cognition tahun 1965. Yang ketiga ada Learning the Theory and Classroom Practice tahun 1966. Elizabeth Loftus, 1944. Elizabeth Loftus sebelumnya dikenal sebagai Elizabeth Fishman, lahir pada 16 Oktober 1944 di Bel Air, California. Elizabeth Loftus merupakan tokoh psikologi yang paling berpengaruh dan masih hidup hingga sekarang. Elizabeth Loftus mendapatkan posisi ke-58 dan peringkat teratas wanita di antara 100 wanita paling berpengaruh di bidang psikologi kognitif. Bersama Fred Skinner dan Piaget, Elizabeth Loftus percaya bahwa ingatan kita tidak selalu melekat pada bentuk aslinya, tetapi dapat dimanipulasi ketika terkena informasi yang salah, pemikiran baru, atau ide yang sugestif. Loftus mempelajari dokumenter dengan menghadirkan narasi pasca peristiwa yang benar dan salah kepada subjek dengan bantuan keluarga atau kerabat dekat peserta. Penelitian psikologi Loftus berhasil menanamkan ingatan palsu, bukti saksi mata, dan prosedur ruang sidang. Loftus percaya bahwa meskipun orang dapat melupakan pengalaman traumatis, tidak semua ingatan yang pulih tentang mengungkapkannya akurat karena distorsi ingatan. Contoh, distorsi memori adalah melalui sugesti. Adapun eksperimen Elizabeth Loftus, eksperimennya adalah pada tahun 1974, Loftus mempelajari bagaimana ingatan manusia dapat terdistorsi oleh informasi pasca peristiwa. Dengan fokus pada kecelakaan mobil, Loftus menemukan bahwa mengganti kata yang lebih sugestif dengan kata netral dalam sebuah pertanyaan dapat mengubah ingatan saksi. Eksperimen memori palsu, salah satu keberhasilan awal Elizabeth Loftus dengan implantasi memori palsu yang melibatkan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun bernama Chris. Teori Elizabeth Loftus. Penelitian ingatan Elizabeth Loftus membawa pada kesimpulan bahwa ingatan manusia dapat dimanipulasi oleh informasi apapun, seperti informasi yang salah atau gagasan yang sugestif. 1. Teori efek misinformation.
Loftus mendefinisikan fenomena dalam psikologi ini sebagai perubahan ingatan akan peristiwa masa lalu akibat paparan informasi palsu. 2. Teori prinsip ketidaksesuaian. Menurut Elizabeth Loftus, distorsi memori akan lebih kecil kemungkinannya jika orang melihat perbedaan antara informasi yang salah dan memori aslinya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya efek misinformation. Adapun karya-karya Elizabeth Loftus. 1. Tosignan, J.P. Hall, D. and Loftus, E.F. 1986, deteksi ketidaksesuaian dan kerentanan terhadap informasi pasca kejadian yang berkelok-kelok. 2. Loftus, E.F. 1975, kognisi psikologi 7, 560 hingga 572. 3. Loftus, E.F. and Victor G.E. 1995, psikiater. 닿음에